Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak, Ibu, hadirin sekalian, alhamdulillah sudah kenyang semuanya. Alhamdulillah. Di sela-sela istirahat sebelum taraweh, kita sambil melanjutkan kultum kita. Kalau kemarin kita membicarakan tentang taubat, sekarang kita mau membicarakan tentang sabar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair." Sungguh sangat menakjubkan perkara orang yang beriman. Walaysa li ahadin illa lil mu'min, dan tidak ada perkara yang semenakjubkan orang yang beriman. Tidak ada satupun orang yang menyamain orang beriman dalam hal ini. Jadi ini hanya khusus untuk orang beriman. Dan kalau orang beriman mempunyai hal ini, menakjubkanlah perkaranya. Ada dua hal. In asobathu sarra syakara fakanat khairan lahu. Jikalau dia diberikan kesenangan, dia bersyukur, dan bersyukurlah itu baik baginya. Wa in asabathu dharra sabara fakanat khairan lahu. Dan jikalau dia ditimpa kesulitan, ditimpa kesusahan, dia bersabar, dan kesabaran itu adalah baik baginya. Bapak Ibu sekalian, kita dalam hidup ini cuma dua hal yang kita dapat. Kalau bukan kesenangan, ya musibah. Kalau bukan musibah, ya kenikmatan. Nah, menakjubkan perkara orang beriman itu, karena kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur. Kalau dia mendapat musibah, dia bersabar. Dan Bapak Ibu sekalian, kesabaran, yang namanya kesabaran itu perlu dilatih, sebagaimana atlet melatih dirinya. Seorang atlet sepak bola tidak 1-2 kali latihan terus langsung jadi atlet, tapi butuh waktu yang lama supaya dia jadi atlet. Seorang binaragawan tidak 1-2 kali angkat beban terus ototnya jadi, tapi harus panjang angkat beban yang lama baru tuh jadi otot-ototnya. Sabar pun demikian, perlu dilatih. Gak bisa kita belajar sabar 1 kali langsung jadi orang yang sabar, sulit. Tapi ini terus pendalaman teori, kemudian latihan. Jadi saat kita menghadapi hal-hal yang di luar ekspektasi, seperti kehilangan misalnya, entah kadang kehilangan uang kah, atau kehilangan barang berharga kah, atau bahkan kehilangan nyawa yang kita cintai, dan itu pasti, maka harus latihan bersabar. Dan kita semua butuh itu. Dan bersabar itu justru akan meringankan kita saat kita ditimpa musibah. Kisah suatu ketika zaman Rasulullah, ada seorang wanita yang ditinggal meninggal oleh seseorang yang sangat dia cintai. Sampai-sampai wanita ini duduk terus di kuburannya lama. Kemudian Rasulullah datang dan memberikan nasihat, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Wanita itu, Pak Bu, tidak melihat siapa yang mengatakan hal itu. Maka langsung wanita itu bilang apa? Ilaika anni, menjauh engkau dariku. Innaka lam tusab bi musibati,
engkau tuh tidak dapat musibah seperti yang aku rasakan ini. Kemudian Rasulullah pun pergi. Wanita ini gak melihat, gak tahu itu Rasulullah. Kemudian setelah itu ada sahabat yang ngasih tahu, yang tadi ngomong itu Rasulullah loh. Kemudian wanita itu, Rasulullah, merasa bersalahlah wanita ini. Kemudian langsung datang ke Rasulullah. Rasulullah, maaf, tadi aku tidak tahu bahwasanya yang mengatakan itu adalah engkau. Kemudian Rasulullah bilang, innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya yang namanya kesabaran itu pada pukulan pertama. Jadi yang namanya sabar itu saat langsung kena musibah langsung sabar, itulah sabar. Bukannya marah dulu, bukannya mencela keadaan dulu, baru gara-gara gak punya pilihan terus saya sabar aja. Enggak, sabar itu pas langsung kena musibah, itulah yang namanya sabar. Dan itu Pak Bu perlu dilatih. Gak bisa belajar sabar 1-2 kali langsung bisa, tapi latihan terus menerus. Setiap kehilangan, percayalah itu adalah takdir Allah. Maka introspeksi, apakah memang saya kurang ibadahnya atau bahkan kurang sedekahnya. Nah makanya itu kalau kita introspeksi banyak, lebih mudah kita untuk bersabar, karena semua sudah dituliskan oleh Allah. Terima kasih, kita akan mulai sholat tarawih kita.